Nah, inilah babak di mana umat Islam mengalami fitnah-fitnah, ujian-ujian yang kian hari kian memuncak sampai keluarnya puncak fitnah alias fitnah paling dahsyat, yaitu fitnah Dajjal. Nabi bersabda, sungguh semenjak Allah menciptakan anak cucu Adam, tidak ada fitnah yang lebih dahsyat dari fitnah Ad-Dajjal. Dalam hadis yang lain lagi Nabi bersabda, sungguh fitnah sebagian kalian lebih kutakuti dari fitnahnya Dajjal, dan tidaklah seseorang yang selamat dari rangkaian fitnah tersebut melainkan dia pasti selamat menghadapi fitnah selanjutnya atau berikutnya. Dan tidak ada fitnah yang dibuat sejak dunia ini ada, baik kecil maupun besar, kecuali untuk menjemput kedatangan fitnah Dajjal. Apa maksud hadis ini? Maksud hadis ini, perjalanan umat manusia dari awal sampai akhir, Pak, itu fitnah akan makin berat, Pak, sampai si Dajjal keluar. Dajjal itu puncaknya fitnah, Pak. Dan kita sekarang hidup di era yang kata para pengamat akhir zaman, Dajjal tampaknya sudah di pengkolan jalan, Pak. Itu puncaknya fitnah. Kita hidup di era menjelang puncaknya fitnah. Saya tidak bermaksud menakut-nakuti, Pak. Kalau Anda merasakan fitnah sekarang banyak dan dahsyat, besok lebih berat, Pak. Lusa lebih berat. Akan terus begitu. Ya. Get ready. This will be a tough ride. Ya. Siap-siap. Ini perjalanan kita makin berat, Pak. Bukan makin ringan. Ya. Nah, namun demikian, ada satu hal yang lebih mengkhawatirkan lagi. Saya minta waktu sedikit ya. Sekalipun oknum Dajjal belum keluar, namun umat Islam di dalam sistem kafir syirik dunia modern dewasa ini harus menghadapi fitnah yang kata Nabi Muhammad SAW lebih beliau takuti dari fitnah Dajjal menimpa umat ini. Ini disebutkan oleh sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, dia dengar langsung dari Nabi. Kata beliau, suatu ketika aku bergandengan tangan jalan bersama Rasul menuju rumah beliau. Rasul mau pulang. Tiba-tiba kata Nabi, ghairud dajjalu akhwafu ala ummati minad dajjal. Sungguh selain Dajjal ada yang lebih kutakuti atas umatku. Kagetlah Abu Dzar mendengar ini, karena Abu Dzar tahu hadis tadi bahwasanya Dajjal fitnah yang paling dahsyat. Tahu-tahu Nabi bilang begini. Sehingga langsung Abu Dzar bertanya, ya Rasulullah, apa itu fitnah yang lebih engkau takuti menimpa umatmu selain Dajjal? Kata Nabi, al-a'immatu al-mudillin, para imam yang menyesatkan. Para ulama kita membahas tentang al-a'imma al-mudillin ini, kesimpulan mereka ada dua maknanya. Makna pertama, para penguasa yang tidak memimpin dengan petunjuk Allah dan petunjuk Rasul, itu satu. Yang kedua, ulama su, ulama-ulama yang buruk, Pak. Ulama su siapa? Ulama yang lawannya ulama khair. Ulama khair itu ulama yang baik, Pak. Ciri ulama yang baik itu apa? Dua, takutnya hanya kepada Allah dan antara ilmu dan amalnya klop. Kalau ulama su justru sebaliknya, takutnya kepada selain Allah, dan biasanya kepada siapa dia takutnya? Pada nomor satu, Pak, para penguasa yang tidak memimpin dengan ketentuan Allah dan Rasulnya. Dan yang kedua, antara ilmu dan amal mereka berseberangan jalan, nggak ketemu. Pertanyaan saya, di zaman kita sekarang ini, makna yang mana yang hadir? Nomor satu apa nomor dua? Apa? Paket hemat, Pak. Dua-duanya hadir. Gitu. Bayangkan, ya. Makanya kacau, Pak, dunia sekarang. Yang punya otoritas sosial politik dengan yang punya otoritas keagamaan kerja sama, ya kan? Sehingga udah sezolim apapun si pemilik otoritas sosial politik ini, yang punya otoritas keagamaan mengatakan, jangan dikritik, khawarij kamu mengkritik. Gitu. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Dalam Islam yang namanya pemimpin itu ada dua macam. Makanya Nabi sampai mengatakan, sekalipun kamu dicambuk, ya kan tetap taat sama dia. Itu kapan? Di babak ketiga tadi. Dulu di babak ketiga, ketika khalifahnya masih menyatakan Quran dan Sunnah sebagai sumber keputusan. Ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, sampai Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, sudah sampaikah kepada kalian, sepeninggalku nanti akan muncul para pemimpin yang barang siapa memasuki mereka itu maksudnya mendekati mereka, sekitar mereka, mendukung mereka, ya kan? Kedua, membiarkan kedustaan mereka, dan ketiga, mendukung kezaliman mereka. Kata Nabi, 3 kesialan dia akan dapatkan. Yang pertama, laisa minni, dia tidak termasuk golonganku, nggak diaku sama Nabi sebagai golongan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, walastu minhu, dan aku tidak termasuk golongan dia, artinya Nabi nggak mau dikait-kaitkan dengan dia. Dan yang ketiga, dia tidak akan mendatangi telagaku. Telaga Nabi itu adalah al-haud,
Di hari berbangkit nanti Nabi berdiri di samping sebuah telaga, isinya air jernih, air bersih. Dia akan bagikan kepada setiap muslim yang datang kepada dia. Ya. Terus kemudian nanti akan ada muslim-muslim, Nabi lihat, ciri-cirinya berwudu nih. Dipanggil sama Nabi, ini umatku gitu kan. Kata malaikat, sana menjauh. Nggak boleh mendekat sama Nabi. Kenapa? Karena kata malaikat, engkau tidak tahu apa yang mereka kerjakan setelah engkau wafat. Rupanya kerja mereka adalah apa? Mendukung pemimpin yang sepatutnya nggak didukung. Karenanya Nabi terus mengatakan, adapun barang siapa yang tidak memasuki mereka, jadi nggak deket-deket sama mereka, jaga jarak, terus tidak membantu kezaliman mereka, tidak membenarkan kedustaan mereka, 3 fadilah mereka akan dapatkan. Pertama, fahuwa minni, diaku sama Nabi sebagai golongan umat Muhammad SAW. Wa ana minhu, dan aku bagian dari dia. Nabi mau diasosiasikan dengan muslim tersebut. Dan yang ketiga, dia akan mendatangi telagaku. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, fa'tabiru ya ulil absar, berfikirlah wahai saudara-saudaraku yang mempunyai akal, bahwa hakikat kepemimpinan bukan sekedar dia secara formal dia aku sebagai pemimpin, tidak, tapi dia memimpin dengan ketentuan Allah dan Rasulnya. Itu yang menjadi sebab kita mentaati dia. Tapi kalau dia tidak mengajak kita kepada Quran dan Sunnah, apa alasannya kita mengikuti dia? Ya. Tapi Ustadz, ada hadis mengatakan sekalipun budak kita harus taat sama dia. Tolong hadisnya dibaca lengkap, karena hadis itu harus didukung dengan hadis yang lain yang mengatakan sekalipun kalian dipimpin oleh budak yang hitam dari Habasyah, dari Ethiopia, yakudukum bi kitabillah, memimpin kalian dengan kitab Allah, isma'u wati'u, dengar dan taat pada dia. Ada catatannya Pak, itu budak tetap memimpin dengan ketentuan kitab Allah. Ya, ini nggak ada kitab apa yang dipegang gitu ya. Itu ya kan, ngapain kita nurut sama pihak yang hakikatnya ngajak kita ke Allah dan Rasulnya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, era mulkan Jabrian di mana sistem Dajjal, bentukan kaum kafir Yahudi Nasrani sedang menguasai dunia, didukung oleh para pemimpin yang menyesatkan ini, telah melahirkan peradaban penuh dosa sehingga memurtadkan banyak umat Islam. Dan kegelapan yang kita alami sekarang berawal dari kegelapan yang sifatnya maknawi, namun dengan berjalannya waktu dia akan semakin pekat sampai Allah Ta'ala mentakdirkan datangnya kegelapan yang fisik. Apa itu? Peristiwa Ad-Dukhan. Ad-Dukhan dikatakan oleh Allah dalam surat Ad-Dukhan di ayat ke-11-nya, yaghshan nas, meliputi semua manusia, wa hadza adzabun alim, ini azab yang pedih.